Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran yang pertama. Mari kita belajar dengan penuh semangat ya. Tempat umum merupakan milik bersama. Tempat umum diantaranya itu ada jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Kebersihan tempat umum wajib kita jaga loh adik-adik. Hal ini dilakukan agar para pengunjung merasa nyaman. Adik-adik, di tempat umum kita harus menjaga kebersihannya ya, supaya setiap pengunjung merasa nyaman ketika berkunjung di tempat umum. Amati gambar di bawah ini dengan teliti adik-adik. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ya, ada warga yang sedang kerja bakti. Apa yang dilakukan Dayu, teman-teman, dan warga pada gambar? Ya adik-adik, mereka sedang bekerja bakti bersama-sama. Mereka membersihkan jalan raya ya adik-adik ya. Nah, bagaimana pendapatmu tentang kegiatan yang mereka lakukan? Nah, pendapat Kak Citra nih berdasarkan gambar ini, mereka itu melakukan kegiatan yang bagus, yang baik karena mereka menjaga lingkungan mereka untuk tetap bersih dan sehat. Apakah adik-adik setuju dengan kegiatan mereka? Tentunya setuju ya adik-adik ya, apalagi ini di jalan, mungkin di jalan perumahan, mereka membersihkannya dengan baik supaya terlihat bersih dan sehat. Adik-adik, kelas Dayu melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Petugas memberikan penjelasan kepada Dayu dan teman-teman. Adik-adik, apakah kalian pernah berwisata ke Kebun Raya Bogor? Mungkin ada yang sudah pernah, mungkin ada yang belum pernah ya. Nah, di sini kita akan memperhatikan percakapan antara Dayu dan penjaga dari Kebun Raya Bogor. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon, jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa, tanya Siti. Betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Itu tadi penjelasan dari kakak yang merawat atau yang menjaga Kebun Raya Bogor. Nah, dari percakapan ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama adik-adik. Pertanyaan yang pertama, apa isi percakapan petugas kebun, Dayu dan teman-teman? Ya, isinya mereka bercakap-cakap tentang menjaga kebersihan Kebun Raya Bogor. Pertanyaan yang kedua nih, apa saja yang ada di Kebun Raya Bogor? Ayo, dari bacaan tadi yang ada di Kebun Raya Bogor adalah tanaman hias, hutan lindung, dan pohon-pohon yang rindang. Mengapa Kebun Raya Bogor harus dibersihkan? Ya, supaya tetap asri dan indah. Ya, jadi kalau dilihat itu sangat indah, nyaman untuk kita bisa berkunjung ke sana adik-adik. Jadi Kebun Raya Bogor harus selalu dibersihkan. Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan petugas kebun, Dayu dan teman-teman? Menurut Kak Citra sangat bagus nih percakapan mereka. Kita jadi tahu pentingnya menjaga hutan. Apa yang akan terjadi jika Kebun Raya Bogor jarang dibersihkan adik-adik? Ya tentunya yang terjadi
pada kebun raya Bogor itu akan kotor, tidak asri, tidak indah dipandang mata, dan menjadi hutan yang terbengkalai adik-adik karena tidak terawat. Adik-adik, di sini tadi ada kata karya wisata, tanaman hias, dan hutan lindung. Karya wisata itu artinya apa ya Kak Citra? Tanaman hias itu artinya apa dan hutan lindung itu artinya apa? Nah, di sini kita akan menghubungkan bersama-sama kosakata yang ada dengan artinya. Nah, di sini ada 3 arti. Yang pertama ada kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Yang kedua, kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Dan yang ketiga, tanaman yang digunakan untuk hiasan. Yuk kita cari tahu bersama-sama artinya. Arti karya wisata adalah, ayo yang mana adik-adik karya wisata? Aku sedang karya wisata ke Kebun Raya Bogor. Berarti karya wisata itu artinya kunjungan. Nah, artinya di sini adalah kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Berikutnya, kosakata tanaman hias. Apa ya arti dari kata tanaman hias ini? Ya, artinya adalah tanaman yang digunakan untuk hiasan. Itu namanya tanaman hias. Berarti di sini hutan lindung itu adalah kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Itu adik-adik arti dari karya wisata, tanaman hias, dan hutan lindung. Adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul hutan merupakan paru-paru dunia. Apa sih maksudnya ini Kak Citra? Yuk kita simak bersama-sama. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya loh bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit adik-adik. Jadi dari bacaan yang paragraf pertama ini, ternyata hutan itu fungsinya sangat luar biasa. Hutan itu melindungi kita dari banjir adik-adik. Karena hutan itu ada banyak pohon. Nah, pohon itu akan menyerap air hujan. Coba adik-adik bayangkan kalau hutan itu sudah gundul, tidak ada pohonnya, otomatis akan terjadi banjir. Jadi hutan itu sangat penting ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan adik-adik. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Adik-adik, selain tadi mencegah terjadinya banjir, hutan ini juga bermanfaat untuk manusia karena menghasilkan oksigen. Oksigen itu adalah udara yang diperlukan manusia, hewan, dan makhluk hidup yang lainnya adik-adik ya. Jadi untuk bernafas kita memerlukan oksigen nih. Nah, oksigen itu dari mana? Dari pohon. Kalau tidak ada pohon di hutan, otomatis udara akan berkurang, oksigen akan berkurang, dan kita tidak bisa bernafas adik-adik. Makanya itu adik-adik, hutan itu disebut dengan paru-paru dunia karena menghasilkan oksigen untuk kita bisa menghirup atau bernafas adik-adik. Jadi hutan itu sangat penting ya. Nah, dari gambar ini, apakah kalian mengerti isi gambar di samping ini? Informasi apa yang kalian peroleh dari gambar? Nah, di sini kita melihat bahwa hutannya masih asri adik-adik ya. Berarti di sini hutan ini termasuk dalam paru-paru dunia karena akan menghasilkan oksigen atau udara yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup.
Kebun Raya Bogor. Nah, Kebun Raya Bogor tadi atau disebut dengan Kebun Botani Bogor. Dalam aksara Sunda baku itu disebut Kebun Raya Bogor. Adalah sebuah kebun botani besar yang terletak di Kota Bogor, Indonesia. Luasnya itu mencapai 87 hektar dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya, Kebun Raya Bogor. Kak Citra belum pernah ke sana ya. Ingin suatu saat Kak Citra pergi ke Kebun Raya Bogor. Adik-adik, banyak daun kering yang berjatuhan di Kebun Raya Bogor. Nah, daun-daun kering itu selalu dibersihkan setiap hari. Daun kering itu dapat dibuat menjadi hiasan. Nah, hiasan apa Kak Citra? Nah, hiasannya seperti ini adik-adik. Kalian bisa membuat kolase dari daun-daun kering ya. Apa yang perlu disiapkan? Yang disiapkan itu gunting atau pisau, pensil, kertas, lem kayu, daun kering. Nah, daunnya itu bisa daun nangka, daun jambu biji atau daun rambutan. Nah, cara membuatnya bagaimana? Nah, kalian bisa membuat gambar rencana hiasan pada kertas. Jadi, gambar dulu, lalu gunting daun sesuai bentuk gambar yang telah dibuat. Tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kayu. Atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah. Nah, hiasan siap untuk dipajang. Jadi adik-adik bisa membuat kolase atau mozaik dari daun kering ya. Daun kering kalian gambar dulu, mau gambar ikan, boneka atau yang lainnya. Lalu potong-potong daun keringnya dan tempel di gambar tersebut. Dayu dan teman-teman tadi membuat hiasan berupa vas bunga. Nah, vas bunga itu berbentuk balok. Nah, ini vas bunganya Dayu. Adik-adik, balok merupakan contoh bangun ruang. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bangun ruang ya. Bangun ruang itu mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, tentunya masih ingat ya, ada titik sudut atau ujung sudut ya. Lalu sisi itu bidangnya, rusuk itu garisnya. Adik-adik perlu tahu, ini adalah titik sudutnya yang Kak Citra beri lingkaran merah ini adalah titik sudutnya. Kalau rusuknya itu berupa garis, sisinya itu berupa bidang, misalnya sisi atas dan sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi samping dan sisi samping. Itu adalah sisinya. Adik-adik perlu tahu ya. Jadi pada balok ini banyak rusuk atau garisnya ada 12. Banyak sisinya ada 6 dan banyak titik sudutnya ada 8. Sekarang kita punya gambar ini adik-adik. Ini adalah 5 segitiga. Ada berapa ya banyak rusuknya? Nah, rusuknya tinggal kita hitung garisnya saja adik-adik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6. Lalu banyaknya sisi. Nah, banyaknya sisi samping 1, sisi samping 1, 2 ya, sisi depan 1, 3, tutupnya yang bawah 1, berarti ada 4. Lalu titik sudutnya. Nah, titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Berarti banyak titik sudutnya ada 4 ya. Berikutnya ada 5 segi 4. Coba ada berapa banyak rusuknya? Kalian hitung adik-adik. Kita hitung ya. Paling bawah nih 1, 2, 3, 4. Sekarang yang naik 5, 6, 7, 8. Berarti banyaknya rusuk ada 8. Banyaknya sisi. Sisi bawah 1, sisi depan 1, 2 ya. Sisi belakang 1, 3, sisi samping 1, 4, sisi samping 1, 5. Berarti ada 5. Titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4,
5. Berarti banyak titik sudutnya ada 5. Sekarang kita lihat di sini ada 5 segi 5 namanya. Ya, karena alasnya itu berbentuk segi 5. Ayo coba adik-adik hitung banyak rusuknya. Ada berapa banyak rusuknya? Ya, betul sekali, ada 10. Rusuk itu garisnya. Lalu sisinya ada berapa adik-adik? Ya, sisinya kalau 5 segi 5 ini ada 6. Lalu titik sudutnya ada berapa? Kita hitung adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya titik sudut ada 6. Gambar berikutnya adalah prisma segitiga. Ada berapa banyak rusuknya adik-adik? Ya, banyak rusuknya ada 9. Lalu banyaknya sisi ada berapa ya? Ada sisi atas, sisi bawah. Ada 2. Sisi depan ini 1, berarti 3. Sisi sampingnya ada 2. Berarti ada 5. Nah, sekarang titik sudutnya ada berapa adik-adik? Ya, titik sudutnya ada 6. Ini tadi prisma segitiga. Berikutnya ada prisma segi 5. Nah, adik-adik hitung ada berapa banyak rusuknya? Ya, rusuknya ada 15 ya. Lalu ada berapa banyak sisinya? Sisi atas, sisi bawah. Lalu sisi depan, sisi samping depannya 2, sisi samping belakangnya 2 juga. Berarti ada berapa adik-adik? Ada 7 adik-adik ya. Lalu banyaknya titik sudutnya ada 10. Bangun berikutnya adalah kubus ya. Kubus ini paling mudah adik-adik. Kubus ini rusuknya ada 12, sisinya ada 6 dan titik sudutnya ada 8, sama dengan persegi panjang. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 4 pembelajaran yang pertama. Semoga